Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Nah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di bab yang ke berapa? Nazar terakhir ya. 6. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini bab yang ke-13, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. 6. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan judul bab dalam bentuk pernyataan hukum. Langsung beliau sebutkan hukumnya bahwa termasuk kesyirikan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'adzah ya, al-isti'adzah itu bermakna thalabul iyaz atau thalabul auz, meminta perlindungan, minta perlindungan. Dan isti'adzah ini merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk doa. Doa ini kan, doa itu bermakna at-talab, permintaan. Maka semua macam bentuk permintaan itu adalah doa dengan semua macam jenisnya. Kalau tolabnya berupa tolabul iyaz atau tolabul auz, meminta perlindungan, maka doa itu namanya isti'adzah. Kalau tolabnya berupa i'anah, maka doa itu namanya isti'anah, ya kan? Kalau tolabnya berupa al-ghaus, berarti doa itu jenisnya istighatsah. Jadi doa ini adalah penamaan umum untuk semua bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala doa itu ibadah, maka semua jenis doa, baik isti'anah, isti'adzah, istighatsah, ya, istishfa', permintaan syafaat, dan seterusnya dari semua bentuk permintaan, itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana berdoa kepada selain Allah taala adalah kesyirikan, maka demikian pula di sini ya, meminta perlindungan isti'adzah ya kepada selain Allah taala juga merupakan kesyirikan. Dan kesyirikan di sini adalah syirik akbar. Kenapa? Karena definisi syirik akbar sudah berlalu ya, apa sarful ibadati li ghairillah, menyerahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'adzah adalah apa? Ibadah. Nah, jadi tujuan beliau rahimahullah atau maksud beliau membawakan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya isti'adzah kepada selain Allah hukumnya syirik, bahkan ini termasuk syirik besar. Kemudian pembahasan masalah berikutnya sebelum kita masuk kepada dalil, apa korelasi atau hubungan bab ini dengan bab setelahnya, bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah tentang nazar. Bab sebelumnya tentang nazar, ya kan? Nah, setelah sebelumnya kan sembelihan kan, tentang sembelihan. Nah, sekarang kita mau mencari hubungan, apa hubungannya bab ke-13 dengan 12 ini. Bab tentang isti'adzah kepada selain Allah termasuk syirik. Sebelumnya bab nazar kepada selain Allah adalah syirik. Apa korelasi hubungan bab ini? Jawabannya jelas bahwa di sini penulis rahimahullahu taala ya, mulai dari bab tentang nazar, beliau memulai rentetan penyebutan syirik-syirik lafzi. Syirik-syirik
lafzi, syirik-syirik yang sifatnya lafziyah, terlafalkan. Nazarkan, terlafalkan. Kemudian di sini isti'adzah juga dilafalkan, minta perlindungan. Nanti juga istighatsah setelahnya. Ya. Setelah itu nanti tentang doa. Ya, maka ini semua berhubungan 4 bab ini ya, dan setelahnya ya. Maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab isti'adzah setelah bab nazar. Korelasinya, hubungannya adalah karena keduanya sama-sama syirik lafzi. Syirik dalam hal pelafazan, pengucapan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua syirik lafzi itu syirik kecil. Ada syirik lafzi yang syirik besar. Contohnya yaitu tadi kemarin, nazar kepada selain Allah atau isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka syirik lafzi memang ada yang kecil, syirik asghar, namun juga ada yang syirik akbar, syirik besar. Baik, selanjutnya kita lihat dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Dalam bab ini beliau hanya membawakan 2 dalil untuk menunjukkan tarjamah judul bab. 1 dalil dari ayat dan 1 dalil dari hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa, maka jin ini menambahkan rasa takut ke dalam hati mereka. Rasa takut ke dalam hati mereka. Ini menurut sebagian penafsiran di kalangan, salah satu penafsiran dari 2 penafsiran di kalangan para ulama tentang makna rohaqa, yakni rohaqa khaufan. Nah, untuk memahami hubungan ayat ini dengan judul bab, ya, walaupun secara zahir kelihatan bahwa ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin. Ya, maka di sini manusia ini beristi'adzah kepada selain Allah, yakni kepada jin. Ya. Beristi'adzah kepada jin-jin ini. Nah, dan ini merupakan bentuk kekafiran karena isti'adzah adalah ibadah. Kapan engkau menyerahkan isti'adzahmu kepada siapapun, termasuk kepada jin ini, maka itu termasuk syirik. Nah, sababun nuzul ayat ini disebutkan bahwa jin-jin pada dasarnya itu minder kepada anak Adam, karena mereka tahu derajat manusia lebih tinggi dibandingkan mereka. Namun tatkala ada sebagian manusia yang merusak ketinggian mereka sendiri yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kemudian mereka merendahkan diri mereka sendiri kepada jin, maka jin pun bahasa bebasnya kaget, yakni tidak mengira kalau ada manusia yang tidak menyadari kedudukan dia, bahwa dia lebih tinggi dibandingkan jin tersebut. Malah kemudian pergi meminta perlindungan kepada makhluk yang statusnya lebih rendah dibandingkan dirinya, manusia. Dia minta perlindungan kepada jin. Maka jin ini kemudian mencoba memelihara bagaimana caranya supaya manusia itu terus isti'adzah kepada kita, biar hina terus. Maka fazaduhum rahaqa, ditambah rasa takutnya. Ditambah rasa takutnya. Suaranya jelas yang lain? Jelas suaranya? Ikhwan, jelas suaranya? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini Baska nggak bisa masuk, kenapa ya? Internetnya dia mungkin. Baik, kita lanjut. Jadi bagaimana jin kemudian berusaha agar mempertahankan status ini, agar mereka lebih tinggi, atau tetap si orang yang minta perlindungan kepadanya tetap merendah, meminta perlindungan kepadanya. Maka fazaduhum rahaqa, ditambahkan rasa takutnya, sehingga semakin dia minta tolong kepada selain Allah, semakin besar takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibarat dia terikat di situ, dia terikat di situ.
ya, dia ketergantungan dengan itu, dengan isti'adzahnya. Dan ini nampak dari orang-orang yang menggunakan jimat-jimat, yang pakai ilmu sihir, ya, ilmu kebal dan semacamnya, ya, luar biasa takutnya. Dia berani hanya kepada manusia, ya, tapi apa namanya, rasa takutnya semakin besar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin. Ya, takut kemana-mana keluar kalau ketinggalan jimatnya. Ya, takut ngapa-ngapain kalau belum tanya dulu ke jinnya, ini harus bagaimana. Pokoknya ketakutan luar biasa, ya. Nah, dan itulah hakikat dari kelemahan. Hakikat dari kelemahan dan kehinaan. Baik, maka turunlah ayat ini, ya, menjelaskan hubungan antara manusia yang melakukan kesyirikan ini. Wa annahu kana rijalun minal ins, hubungannya dengan ya'udzuna birijalin minal jin. Baik. Jelas ya, jadi sababun nuzulnya jelas menunjukkan bahwa isti'adzah kepada jin itu adalah kesyirikan, dan di sini tentunya berlaku untuk siapapun. Tidak boleh isti'adzah kepada para malaikat, ya, tidak boleh isti'adzah kepada orang-orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Baik, jadi sisi pendalilan ayat ini untuk menyatakan termasuk kesyirikan itu isti'adzah kepada selain Allah, ini jelas. Ya, ini jelas. Nah, kemudian dalil yang kedua kata beliau, wa an Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzila faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Dalam sebagian nuskhah hatta yartahila min manzilihi dzalik. Nah, ini ya dalam nuskhah Syekh Shalih Al-Utsaimin yarhala, yang kami dengarkan dari beliau yarhala. Sementara pada nuskhah Syekh Badar Al-Utaibi hafizahullah, beliau baca yartahila, hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang singgah di suatu tempat, man nazala manzilan, faqala, kemudian membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman Allah, kalamullah, yang sempurna dari keburukan makhluknya. Dari keburukan makhluknya. Iya. Ma di sini, ya, ma di sini adalah ma masdariyah. Ya, yakni min syarri khalqahu. Dari apa namanya? Keburukan makhluk ciptaannya. Ya, dari keburukan makhluk ciptaannya. Nah, siapa yang membaca doa ini ketika singgah di suatu tempat, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada satupun yang akan membahayakan dirinya. Nakirah syai'un dalam kalimat penafian bermakna umum. Apapun, tidak ada yang bisa memudaratkan dirinya, hatta yaruhala min manzilihi dzalik, atau hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tapi sisi pendalilan hadis ini menunjukkan bahwa isti'adzah kepada selain Allah adalah kesyirikan, ya, dikarenakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk isti'adzah, ya, isti'adzah dengan apa? Dengan kalamullah. Jelas sampai sini? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang untuk isti'adzah kepada apa? Dengan menggunakan kalamullah. Nah, dan kalamullah, ya, kalamullah itu sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Qur'an. Karena itulah para ulama menggunakan dalil ini sebagaimana akan datang dalam masail nanti. Para ulama berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk, melainkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Melainkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Seandainya Al-Qur'an itu makhluk, maka berarti kita disuruh berlindung kepada makhluk, dan itu tidak mungkin. Ya, karena itu kesyirikan kata para ulama. Jadi sampai sini, maka tatkala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung kepada kalamullah, itu menunjukkan kalamullah, ya,
kalamullah, ya, itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena berta'awuz kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain nama-nama dan sifat-sifatnya, itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Ya, maka hadis ini menunjukkan beristiadzah kepada Allah, istiadzah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, itu adalah ibadah. Jelas sampai sini? Ya, sisi pendalilan hadis ini menunjukkan bahwasanya istiadzah kepada selain Allah adalah syirik. Sisi pendalilannya adalah karena hadis ini menunjukkan istiadzah kepada Allah, kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya, mudah sisi pendalilannya, saya kira mudah untuk dipahami. Ya, kenapa kita katakan ibadah? Karena di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Siapa yang berlindung kepada kalimat Allah dengan firman Allah yang merupakan sifat-sifatnya, maka ada pahalanya. Menunjukkan berta'awuz kepada Allah dan sifat-sifatnya adalah ibadah karena diberikan pahala. Dan sesuatu yang berupa ibadah, kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Baik, saya kira sisi pendalilannya cukup jelas. Nah, summa qala rahimahullahu taala fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang bisa dipetik dari dua dalil di atas. Al-ula tafsiru wa annahu kana rijalun minal ins al-ayata. Ya, tafsir ayat yang pertama, dalil yang pertama, bahwa ada sekelompok manusia sampai akhir ayat. Tafsirannya seperti yang kita sebutkan tadi, berupa sababun nuzulnya. As-saniyah, masalah yang kedua, kaunuhu minasyirk, bahwa isti'adzah kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Nah, as-salisa, ini jelas pada ayat dan dalam hadis juga jelas menunjukkan bahwa isti'adzah adalah ibadah. Ya, isti'adzah adalah ibadah. Adapun pada ayat karena ini dibawakan dalam konteks azam, dalam konteks mencela, ada sekelompok lelaki yang berlindung kepada sekelompok jin. Ya, ini dicela, fazaduhum rohaqa. Maka mereka menambahkan rasa takut kepada manusia tersebut. Maka manusia yang melakukan ini dicela. Ya, kenapa dicela? Karena isti'adzahnya kepada selain Allah. Menunjukkan isti'adzah kepada Allah adalah ibadah. Dia dipuji. Ya, menunjukkan isti'adzah kepada Allah itu dipuji. Karena isti'adzah kepada selain Allah tercela, berarti isti'adzah kepada Allah adalah dipuji. Dan kalau dia dipuji, maka itu ibadah. Kalau dia ibadah, maka ya, itu merupakan atau menyerahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini dalam ayat. Adapun dalam hadis sebagaimana sudah dijelaskan. As-salisah, masalah yang ketiga, al-istidlalu ala dzalika bil hadis. Berdalil bahwasanya ta'awuz, isti'adzah kepada selain Allah adalah syirik, ya, berdalil dengan hadis. Li'annal ulama astadallu bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Karena para ulama berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya kalamullah, kalimatullah ghairu makhluqah. Ya, bukan makhluk. Qalu, mereka mengatakan li'anna listi'adzata bil makhluqi syirkun. Karena isti'adzah kepada makhluk itu syirik. Ketika disuruh isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena isti'adzah yang benar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh isti'adzah dengan sifat-sifatnya, menunjukkan sifat-sifat Allah itu sama saja dengan Allah. Yakni dalam hal ini sifat Allah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendalilan ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, beliau berdalil dengannya ketika membantah sekte Jahmiyah dalam hal ini. Kemudian ar-rabi'ah, masalah yang keempat, fadilatu hadzal du'ai ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini padahal dia ringkas. Ya, keutamaannya lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Al-khamisah anna kauna syai'i
yahsul bihi manfaatun dunyawiyatun min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laisa minasyirk. Ya, yakni terwujudnya suatu manfaat duniawiyah baik berupa kaffi syarr, yakni tertolaknya keburukan, au jalbi naf'in atau diraihnya suatu manfaat, tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan syirik. Maksudnya apa? Ya, orang ketika berta'awuz kepada selain Allah, ya kadang terpenuhi apa yang diinginkan. Misalnya dia pakai jimat berlindung kepada jin, dia mau kebal dan dia kebal betul. Ya, senjata tajam tidak mempan di badannya. Ya, karena bantuan setan itu, bantuan jin. Nah, atau hal-hal lain. Jadi kadang terwujud manfaat duniawi yang diinginkan, tapi terwujudnya manfaat itu tidak menunjukkan perbuatan itu benar. Istilahnya apa? Al-wasail la tubarriru al-ghayat la tubarriru wasail. Ya, bahwa tujuan dari sesuatu tidak menghalalkan segala cara. Ya, ini walaupun tujuannya baik atau tujuan akhirnya tercapai, tidak menunjukkan semua cara menuju ke sana itu boleh. Ya, yakni isti'adah kepada selain Allah adalah syirik walaupun hasilnya kelihatan bagus. Ya, walaupun hasilnya kelihatan bagus. Karena itulah ya, ketika di zaman-zaman penjajahan dulu ya ma'ruf ya, banyak pejuang yang menggunakan jimat melawan Belanda. Ya, banyak pejuang yang menggunakan jimat melawan Belanda karena dia lihat manfaatnya besar, bisa merdeka, bisa ini dan itu. Nah, dan kita katakan tujuan yang seperti ini walaupun baik tujuannya tidak menghalalkan cara tersebut. Ya. Nah, dan ketika itu banyak ulama, memang ada sebagian ulama atau kiai-kiai yang memfatwakan bolehnya menggunakan jimat, tapi tidak sedikit juga yang mengingkarinya. Ya, mengingkari penggunaan jimat untuk dalam peperangan. Nah, di antara yang tegas mengingkari hal tersebut adalah guru kami Kiai Haji Muhammad Qudsi hafizahullahu taala. Ya, ma'ruf ya. Sudah biasa didengar namanya beliau. Beliau mengingkari dengan tegas penggunaan jimat-jimat ini dalam usaha perang melawan Belanda ketika itu. Nah, maka ini walaupun dia mendapatkan suatu hasil yang baik, manfaat yang baik, tapi tidak menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Baik, ini masail yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Kemudian ada sedikit tambahan. Ini selesai penjelasan tentang bab beserta dalil-dalilnya. Nah, ada tambahan masalah lain yang bisa kita tambahkan di sini yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama bahwasanya di sini terdapat sanggahan kepada Mu'tazilah, ya, Qadariyah, yang mana mereka mengingkari keburukan itu bagian dari takdir Allah. Mereka mengatakan yang menjadi takdir Allah hanya yang baik. Ya, dan di sini Rasulullah SAW mengatakan min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang engkau ciptakan. Menunjukkan bahwa ya, makhluk yang Allah ciptakan termasuk bagian dari takdir. Ketika ada yang buruk pada makhluk tersebut menunjukkan bahwa ada takdir yang buruk. Ya. Walaupun tentunya takdir yang buruk tersebut tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun jelas ya, bukan berarti buruk itu keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, karena dia secara hakikat itu masuk dalam takdir Allah. Cuman para ulama mengatakan asyarru la yunsabu ilallahi ta'adduban. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah ya, bukan karena bukan ciptaannya, tapi semata-mata merupakan bentuk ta'addub, beradab kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. yakni tidak dinisbatkan mimbabi ta'dib. Adapun kalau mimbab khalq, penciptaan, iya, keburukan itu disandarkan kepada Allah, Allah penciptanya. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala menciptakan keburukan sebagaimana Allah menciptakan kebaikan. Ya, maka kalaupun dinisbatkan kepada Allah, ya dinisbatkan nisbatul makhluk ilal khaliq, penisbatan ciptaan kepada yang mencipta, dan itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Maka ucapan para ulama yang menafikan penisbatan keburukan kepada Allah itu hanya mimbabit ta'dib,
bentuk beradab. Baik. Kemudian di antara faedah lain di sini pada hadis ini menunjukkan boleh beristi'adzah dengan Allah, ya. Boleh beristi'adzah dengan nama Allah, atau beristi'adzah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam isti'adzah boleh meminta perlindungan kepada nama Allahnya langsung dengan nama Allahnya, ataukah dengan sifat-sifatnya, ya, ataukah dengan sifat-sifatnya. Dan ini juga berlaku pada isti'anah, dalam istighosah, ya, juga dalam qasam, sumpah, ya. Jadi sumpah, isti'anah, isti'adzah, istighosah, ini semuanya boleh bersumpah, boleh isti'anah, isti'adzah dan seterusnya dengan sifat-sifat Allah. Kalau nama-nama Allah jelas, semua tidak ada masalah. Ya, jelas kita panggil Allah pakai apanya kalau bukan pakai namanya, kan begitu. Jadi kalau nama jelas. Ya, yang butuh ditekankan di sini adalah sifat. Boleh bersumpah dengan sifat. Misalnya dikatakan wa kalamillah, ya, dengan sifat kalamullah, boleh. Atau dengan wal Quran, demi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Maka boleh bersumpah dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Demikian pula isti'adzah, ya. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan sifat ridhomu dari sifat murkamu, kata Rasulullah SAW. Ini jelas. Boleh isti'adzah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adapun doa, kita berdoa kepada Allah hanya dengan namanya, hanya dengan menggunakan namanya. Tidak boleh berdoa kepada Allah dengan sifatnya. Ya, dengan sifatnya. Kenapa? Karena doa itu menyeru, memanggil, dan Allah itu hanya dipanggil dengan nama-namanya, tidak dengan sifat-sifatnya. Maka tidak boleh mengatakan misalnya ya rahmatullah irhamni, wahai rahmat Allah, rahmatilah saya. Tidak boleh. Harusnya ya Rahman irhamni, ya Rahman, rahmatilah saya, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tegas menyatakan berdoa kepada sifat Allah itu syirik. Berdoa kepada sifat Allah itu kesyirikan. Dan ini insyaallah kita akan tekankan nanti di bab doa, bahwa walaupun dari sisi dari sisi wujudnya isti'anah, isti'adzah, istighosah itu merupakan jenis-jenis doa, tapi bukan berarti sama hukumnya dari seluruh sisi. Di antara perbedaan hukum antara doa dengan anwa'nya, dengan cabang-cabangnya tadi, isti'anah dan seterusnya, di antara perbedaannya bahwa doa hanya wajib dengan nama Allah, kepada nama Allah, ya, tidak boleh dengan sifat-sifat Allah. Sementara isti'anah, isti'adzah dan seterusnya itu boleh dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya, saya kira ini sebagai tambahan penjelasan berkenaan dengan bab yang ke-13 ini. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kenapa teman-teman? Internetnya mungkin ya. Tidak bisa masuk kelas, kemungkinan internet kalau gitu. Karena yang lain bisa. Taib, jelas? Ada pertanyaan? Cukup? Taib. Kalau begitu kita cukupkan. Taib. Wallahu ta'ala alim bissawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.